Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini kita telah terhubung dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Pak Yaki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi penutupan perdagangan cenderung menguat, ya berhasil rebound begitu setelah tadi sempat sebelum penutupan sempat melemah begitu. Anda melihatnya apa saja katalis positif yang akhirnya bisa membuat IHSG ini rebound? Technically, secara ISG memang harusnya ISG hari ini masih potensi untuk bullish. Dalam report kita tadi pagi juga kita cenderung untuk hold ISG-nya dan trennya juga masih up. Jadi memang harusnya ISG hari ini bullish. Cuman kebetulan memang di sepanjang sisi satu beberapa saham pick up seperti BCA dan Telkom cukup banyak tertekan. Cuman mulai recovery di sesi 2 dan menjelang pre-close tadi. Oke. Soal tensi Amerika dan juga Tiongkok, apakah ini juga bisa menjadi salah satu sentimen yang ada pada hari ini? Ya, ada dua sentimen negatif memang kalau dari sisi globalnya. Pertama, tensi politik antara US dan China karena kita tahu sendiri US masih tetap menyalahkan China atas wabah yang terjadi dan mereka masih ikut campur atas kejadian yang ada di Hong Kong. Dan di Hong Kong sendiri terkait dengan penerapan UU yang baru, demo masih tinggi, jadi masih mempengaruhi dari sisi regional dan global. Cuman kalau dilihat sendiri, kata positifnya adalah pelonggaran pengetatan yang terjadi di beberapa negara di Eropa dan di Asia, seperti Jepang dan beberapa negara Eropa, sedikit membuat optimisme serta tingginya animo untuk segera ditemukannya vaksin COVID-19 ini juga masih membuat animo market lebih bagus. Karena makanya kita tahu semalam kan juga Dow Jones sempat rebound, regional juga pagi ini sempat menguat. Oke, baik. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah juga mengumandangkan soal fase atau persiapan new normal. Sebesar apa bahwa ini mempengaruhi lantai bursa kita? Kalau dilihat dari kemarin, Pak Jokowi sudah mulai mencanangkan untuk fase new normal sendiri. Kalau dilihat memang market langsung animonya cenderung positif karena kalau kita lihat dari new normal kemungkinan recovery ekonomi akan cenderung lebih cepat dan roda perekonomian akan lebih cepat untuk pulihnya sih. Jadi memang sentimennya lebih cenderung positif walaupun kita juga masih menunggu seperti apa new normal yang akan diajukan oleh Pak Jokowi sendiri sih. Oke, kalau dilihat, kalau kita coba untuk breakdown dalam perjalanan atau pergerakan IHSG sepanjang pekan ini, analisa Anda seperti apa? Apakah nanti IHSG dalam pekan ini akan terus bergerak sehat? Technically ISG harusnya dalam 1, 2, 3 hari akan menguji level resisten terdekatnya area 46 sampai 4730-an. Kalau memang ini berhasil break harusnya ISG cenderung untuk bullish. Cuman memang harus diwaspadai adalah asing belum confirm untuk kembali masuk dalam waktu dekat ya. Kalau kita lihat overflow masih terjadi di beberapa bank tadi pagi yang kita lihat di sesi 1 net sell-nya ada di Telkom dan kalau kita lihat ini juga masih akan seperti itu. Jadi memang minggu ini cenderung masih akan sama, polanya masih cenderung sideways kecuali dia mampu break di atas 4730-an. Oke, kalau kita lihat saham-saham telekomunikasi, Telkom ini kelihatan optimis bahwa digital ini akan menjadi bisnis masa depan. Seperti apa Anda melihatnya untuk rekomendasi saham-saham telco saat ini? Harusnya dengan kondisi yang terjadi kemarin work from home, terus sekolah dari rumah, itu membuat konsumsi data, traffic data akan meningkat. Sehingga ini akan membuat ARPU dari emiten telco sendiri meningkat ya, terutama dari Telkom, XL, Indosat, dan Friend. Karena memang penggunaannya mereka kan per gigabyte, jadi bukan unlimited dan ini bagus untuk mereka sih. Cuman kalau dilihat sendiri memang kendala Telkom adalah kontribusi terbesar kan masih Telkomsel, cuman dari sisi lain masih ada yang memberatkan dari bisnisnya. Oke, baik. Kita coba lihat untuk laporan keuangan BCA yang katanya hari ini juga memperlihatkan hasil positif. Namun terlihat bahwa saham BCA justru tidak begitu baik begitu hari ini. Dari sisi finansial seperti apa Anda melihatnya? Saham BCA hari ini resultnya juga udah keluar dan fuskinya kalau kita lihat masih bagus, cenderung masih inline dan memang
kalau lihat pertumbuhannya masih oke sih. Cuman kan kalau dia sendiri memang tekanan di BCA sendiri hari ini lebih cenderung untuk profit taking ya. Karena memang ya, dilihat dari kenaikan BCA dari sebelum libur panjang long weekend kemarin dan kemarin hari Selasa 26 Mei kenaikannya udah cukup banyak dan memang hari ini cenderung untuk profit taking. Tapi memang eh, belum ada masalah apa-apa sih dan cenderung memang kalau memang mau untuk entry ini cukup baik sih harganya. Oke, baik. Untuk Uni Eropa, kita tahu bahwa Uni Eropa dan juga Jepang meluncurkan paket stimulus baru. Apakah ini juga bisa menjadi satu paket katalis positif yang bagus untuk pekan depan? Ya, paket stimulus yang dikeluarkan oleh seperti Jepang dan beberapa negara di Eropa memang harusnya bisa menjadi stimulus baru buat market regional dan global. Karena kalau kita lihat sendiri stimulus ini gunanya memang kan lebih untuk menjaga roda perekonomian mereka. Ketika roda perekonomian sudah membaik, harusnya sih bursanya juga akan ikutan rally ya. Karena dilihat dari optimisme yang semalam juga semua berawal dari pelonggaran dan kebijakan stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah lokal lainnya sih. Oke, sisa 2 hari untuk perdagangan bulan Mei, seperti apa rekomendasi Anda untuk investor pekan depan? Pekan depan masih cenderung untuk trading. Tadi seperti yang sudah kita bahas, dalam 2 hari terakhir ini sampai Jumat IHSG akan menguji level resisten di 47 sampai 4730, terdekatnya di 4680-an. Cuman kalau dia nggak bisa, selama IHSG belum bisa break area 47 sampai 4730, cenderung IHSG masih akan sideways dengan bawah di 4414 sampai 4468-an. Jadi memang confirm awalnya itu IHSG harus bisa break di atas 4730 karena memang kalau dilihat dari indikator seperti MA5-nya juga harusnya sudah potensi untuk bullish, dilihat dari MACD-nya juga udah mulai terlihat potensi untuk bullish divergent. Jadi memang potensinya lebih cenderung bullish sih. Oke, baik. Dan peluang IHSG esok serta rekomendasi saham apa saja? Untuk besok sendiri IHSG masih potensi untuk menguat, range-nya sendiri masih di 4480 untuk spotnya, resistennya di 4737-an. 3 rekomendasi dari kami, BCA bisa buy on support, supportnya ada di 232,5, resistennya ada di 25750. Lalu Gudang Garam juga sama, masih bisa buy on support di 46400 supportnya dan resisten di 48600. Satu lagi MNCN bisa di hold dengan support 820 dan resisten 960. Baik, terima kasih atas analisanya Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.